Halo semuanya, selamat datang di video edukasi psikologi perkembangan. Pada satu semester ini, kita telah mempelajari bahwa perkembangan anak bukanlah proses tunggal, melainkan jalinan dari berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Kamu sudah belajar apa aja di psikologi perkembangan? Oke, secara umum, dalam psikologi perkembangan anak, kita mengenal beberapa ranah utama. Yang pertama, fisik, motorik, yaitu tentang pertumbuhan tubuh dan koordinasi gerak. Yang kedua, kognitif, bagaimana anak berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, bahasa, yaitu kemampuan anak untuk berkomunikasi dan memahami simbol. Yang keempat, moral dan agama, yaitu tentang mengenali nilai-nilai kebaikan. Dan yang kelima, ada sosial emosional, yaitu tentang bagaimana anak berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana pula anak untuk mengenal dirinya sendiri. Dari semua aspek ini berkembang sangat pesat di masa Golden Age. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami lebih dalam ke satu aspek yang menjadi fondasi kepribadian seseorang, yaitu aspek sosial emosional. Mengapa ya sosial emosional itu penting? Menurut tokoh psikologi Erik Erikson, anak usia dini, yaitu usia 3-6 tahun, itu berada pada tahap inisiatif versus guilt, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Di tahap ini, anak berinisiatif untuk bermain, mengeksplorasi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Jika lingkungan mendukung, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan penuh inisiatif. Namun sebaliknya, jika anak terlalu banyak dilarang atau dikritik secara kasar, mereka akan mengembangkan rasa bersalah yang bisa menghambat potensi mereka di masa depan. Dalam aspek ini, ada 2 poin penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, regulasi diri atau self-regulation, yaitu ini adalah kemampuan anak untuk mengelola emosi. Saat anak merasa marah karena mainannya diambil, bagaimana dia belajar untuk tidak memukul, tapi mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Yang kedua, empati dan keterampilan sosial. Ini adalah kemampuan anak untuk menyadari perasaan orang lain. Mulai dari belajar berbagi, mengantri, hingga membantu teman yang terjatuh. Teori lain dari Lev Vygotsky juga mengajarkan kita bahwa interaksi sosial adalah kunci utama. Anak belajar fungsi-fungsi psikologis yang lebih tinggi melalui hubungan sosial dengan orang lain. Lalu, apa sih peran kita sebagai guru dan orang tua? Kita bukan sekedar penonton. Kita harus menjadi model atau teladan bagi anak. Anak adalah peniru yang hebat. Jika kita ingin anak yang sabar, kita harus menunjukkan kesabaran saat menghadapi mereka. Lalu yang kedua, melakukan validasi emosi. Alih-alih berkata, Jangan nangis, itu kan cuma mainan. kita bisa berkata, Ibu tahu kamu sedih karena mainannya rusak. validasi ini membantu anak merasa dimengerti dan membantu mereka mengenali jenis emosi yang sedang dirasakan. Lalu yang ketiga, berikan ruang untuk inisiatif. Biarkan anak memilih permainannya. Biarkan mereka mencoba memakai sepatu sendiri. Dukungan kecil dari kita adalah kepercayaan diri mereka di masa depan. Memahami psikologi perkembangan bukan hanya soal menghafal teori di buku, tapi bagaimana kita memahami jiwa-jiwa kecil yang sedang tumbuh. Saya Sinta Anggraini Sugiharto, kelas 1A PG PAUD UPI Kampus di Ciwiru, mengajak kita semua untuk lebih memahami dan lebih peduli lagi tentang kesehatan mental dan sosial emosional anak sejak dini.
Dalam konteks pendidikan, psikologi perkembangan anak sangat berperan penting karena membantu pendidik untuk memahami kesiapan belajar anak sesuai dengan usianya. Salah satu teori yang sering digunakan dalam psikologi perkembangan anak adalah teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, yang dimana teori itu menjelaskan bahwa anak belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan oleh karena itu, metode pembelajaran perlu disesuaikan agar anak dapat memahami materi secara optimal. Dengan memahami psikologi perkembangan anak, pendidik dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kognitif dan emosional anak. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan anak tidak hanya membahas tentang perubahan usia, tetapi juga membantu kita untuk memahami kebutuhan anak pada setiap perkembangannya. Semoga video ini bermanfaat. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi.